Beh, cantik banget tuh. Bener. Siap, Bah? Iku wong iki sandangane ya. Ngopi ya rasa. Oh, salamat kay salam karo cantiknya. Sudah kan ada bingung hilang. Pacaran. Jangan apa kayak maju ini ngono. Kan terus saya wawancara, no, iki kok saya wawancara. Jaran pirang-pirang kayak dong. Jaran. Cek anakmu oleh para. Lempura tak cek. Lempura. Ibu men apa? Kok sing jaran-jaran kae lho. Isinya betul. Iya teke carane.
Karya Senin diberi. Weh, dadane mana? Dadane mana? Jejeke Kraton Agung Sejagat. Sapa wae kang ngalang-alangi jinejere Kraton Agung Sejagat ana ing bumi Mataram kene, maka sun lilake dadi panganan sira kabeh. Mula ing wektu iki sineksanan bumi lan langit sun resmekke prasasti I Bumi Mataram loro minangka tandha jinejere Kraton Agung Sejagat. Sun resmekke pendopo Kraton Agung Sejagat minangka tandha kanggo jamu tamu saka manca negara ndi wae. Ana ing wektu iki uga sun resmekke gedung Kraton Agung Sejagat minangka papan kanggo nemtokke nasibe donya iki. Sekabehane punggawane ingsun saka bangsa manungsa, saka bangsa lelembut jin setan priwayangan, kajangkung uripe, kajangkung keselamatane, kajangkung kamulyane, lan kajangkung kaluhurane. Sekabehane pinaringan sumeleh, sluman, slumun, selamat. Berdiri dengan syarat-syarat ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki penduduk tetap. Yang kedua, memiliki batas wilayah. Yang ketiga, diakui oleh negara tetangga. Saya nanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu,
bapak-bapak dan ibu-ibu punya motor, punya BPKB, apakah minta diakui oleh tetangga sebelah bahwa itu motor bapak dari bapak-bapak dan ibu-ibu? Hukum tanah itu satu, warisan. Yang kedua, jual. Yang ketiga, sewa. Di luar ketentuan warisan, jual beli dan sewa, maka itu pasti hasil tindak kriminal, merampas hak orang. Nah, itulah yang harus diperbaiki tentang sistem kedaulatan yang terjadi seluruh dunia. Karena itu menyebabkan kekacauan, konflik yang berkepanjangan di seluruh dunia. Mungkin ada tambahan, Bu? Tambahan, tadi saya tertarik dengan ngendikanipun Simun yang mengatakan bisa mengeluarkan nota diplomatik. Sementara nota diplomatik itu hanya dikeluarkan oleh negara yang sah dan berdaulat. Pertanyaan saya, atas dasar apa mengeluarkan nota diplomatik dan pengakuan KAS terhadap NKRI? Itu saja. Mohon jangan berpanjang lebar karena kami sudah deadline. Ya, baik. Jadi saya kan tadi jelaskan bahwa ada dua bentuk negara. Ada dua bentuk negara absolut atau memiliki kedaulatan. Jadi yang pertama itu dasarnya adalah prasasti sebagai bentuk daripada negara kerajaan, dan itu diumumkan kepada dunia. Perkara diakui atau tidak itu tidak ada masalah. Di mahkamah internasional atau di hukum internasional itu adalah sah. Ya. Nah, kemudian bentuk negara yang berikutnya yang terbentuk dan terbangun setelah Perang Dunia Kedua, mereka harus satu, memiliki penduduk tetap. Yang kedua, mereka memiliki batas wilayah. Yang ketiga, mereka harus diakui oleh tetangga. Itu yang terjadi dan itu sah semuanya di Mahkamah Internasional. Makanya ketika terjadi persengketaan antar negara di batas wilayah, yang bekerja adalah Dewan Keamanan. Yang selanjutnya bisa diperkarakan atau dipersidangkan di Mahkamah Internasional. Itu yang terjadi. Nah, karena kita juga negara absolut, dan artinya kita itu tidak Indonesia, tidak, tapi kita itu negara dunia seluas bumi. Kenapa demikian? Karena negara-negara di dunia harus memiliki induk mereka bukan pihak swasta, induk mereka bukan pihak kapitalis. Ketika induk mereka adalah pihak swasta dan pihak kapitalis, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan dan tidak akan pernah usai yang berujung dengan Perang Dunia Ketiga. Pertanyaan saya, nota diplomatik bentuk apa yang dikeluarkan, yang bisa dikeluarkan oleh KAS, dan pengakuan seluruh warga KAS tentang NKRI itu saja, karena ini ada di wilayah NKRI. Matur nuwun. Ya. Jadi yang dikeluarkan oleh Keraton Agung Sejagat itu adalah kartu diplomatik, International Identity Card. Apakah kita mengakui Indonesia? Ya, kita ada Indonesia, ada Amerika, ada Malaysia, ada yang lainnya, semuanya ada. Panjenengan dari bagian dari mana? Ya, Bagian dari NKRI atau tidak, itu pertanyaan saya. kita bagian dari semuanya. Karena apa? Yang kita jalankan itu adalah sistem Mandala Monarki Internasional. Yang panjenengan pakai KTP mana? Saya tidak pakai KTP. Oh, berarti tidak mengakui. International Identity Card. Anda tidak mengakui warga negara sebagai warga negara Indonesia. Iya. Mbak, tolong, kita mau menciptakan perdamaian dunia. Mbak harus pahami tatanan antara kerajaan dengan sistem republik. Mbak harus tahu juga bahwa ada 3 grade, 4 grade sistem tata negara. Ya, 4 grade itu adalah 1. Ini grade internasional, baca buku lagi. Oke.
Ya, kalau bicara NKRI, saya salah satu pendiri organisasi masyarakat nasional berdiri dari sejak 1999. Mungkin usia saya waktu itu masih sekitar 19 tahun. Itu Laskar Merah Putih. Kurang gerak apa kami terhadap Indonesia. Tapi kalau Mbak tanya sejauh mana mempertahankan Nusantara ini, Mbak cinta tanah air ini, berjuang, tunjukkan. Cara kita berbeda-beda, bukan berarti tidak mengakui itu. Nah, kalau bicara diplomasi, sebentar, kalau bicara diplomasi diarahkan pertanyaannya seperti itu kurang elok. Karena harusnya paham dulu sistem tata negara. Satu, grade paling tinggi adalah kekaisaran. Itu seluruh dunia Mbak yang berlaku. Ya, kedua, state dengan koloninya. Ketiga, apa ya saya lupa. Kedua kerajaan, ketiga state, keempat republik. Dulu NKRI yang Mbak maksud bentuknya adalah kerajaan. Ya. Kalau dulu kita hidup, kita mungkin bertanya, di mana kecintaan Anda terhadap kerajaan? Oke. Kita bicara esensi dari apa yang kita perjuangkan, bukan baju yang kita pamerkan. Pola pikirnya begini dulu. Ketika berubah dari grade tertinggi menuju grade terendah dalam sistem tata bernegara, saya mau tanya ke Nurani, saya nggak mau bicara di mulut. Di mana Nurani kamu menggadaikan kebesaran kerajaan menjadi republik? Dan itu tertanam, kita ikuti. Kalau orang ditagih janji, harusnya kalau dia tahu dia hutang terhadap sejarah, kalau dia punya nurani dan punya harga diri dan punya rasa malu serta menjaga kehormatannya, kalau ditagih marah atau memenuhi kewajibannya, karena labelnya kita tidak mencintai NKRI. Tadi pertanyaan Mbak gitu, Anda ada di mana? Anda ada di mana? Sudah dikatakan seorang diplomat ada hukumnya. Berkali-kali Bapak menjelaskan seperti itu. Mbak baca lagi tata negara atau hukum seorang diplomat. Gitu, Jadi bukannya kita tidak mencintai NKRI, justru kita mempertahankan ini dengan cara ini. Seperti itu. Nah, kalau misalkan KTP berarti Anda tidak begitu. Penduduk dunia mempunyai sistemnya, gitu loh. Sambung dulu, nyambung dulu di antara diplomat, kekaisaran, kerajaan. Kalau saya mau bicara, harusnya kalau mau jujur, yang namanya raja tidak boleh double function juga sebagai pengurus pemerintahan. Monggo dicermati. Baca lagi, kita jujur-jujuran aja deh. Baca tata negara. Tanya ke ahli tata negara, mungkin saya kurang paham. Tapi yang namanya raja sebaiknya tidak merangkap sebagai pegawai pemerintahan atau struktural pemerintahan. Karena apa? Dia punya sistem struktur yang jadinya double. Kemudian kita yang berprinsip disalahkan, yang tidak berprinsip dibiarkan. Macam apa ini lakukan, dan di mana peran-peran atau kritisisasi wartawan-wartawan ini kan gitu ya. Benar ya kalau mau jujur? Ya, raja tidak boleh double function. Dia tinggal menunjuk salah satu punggawanya untuk menjadi struktural pemerintahan. Jadi tidak bisa hanya di mana, karena kita dilindungi oleh korps diplomatik. Kita tidak boleh menjawab itu. Kita menjawab, kita salah. Jangan diiniin. Tapi kalau Mbak mau mengetes bagaimana cinta kita terhadap tanah air ini, kita boleh coba. Saya bertanya. Nyun Sewu.
Mbok nyuwun sak yuta. Aja boleh, sewu. boleh. Enggak. Berarti pada intinya mengakui NKRI sebagai negara tetangga. Oh, ini panjangan lagi Mbak, lulus banget. Gini, NKRI negara tetangga mana? Nah, berarti Saya mau tanya tetangga mana yang menjadi tetangga kita? Seluruhnya ini adalah tetangga. Nah, tetangga sebelah juga tetangga kita. Sistemnya Mbak, pertanyaan itu tidak ada korelasinya dengan statement dan konferensi pers hari ini. Itu justru akan menjadi pelintiran nanti ada orang-orang yang tidak suka atau mungkin yang sudah terlanjur enak. Biasanya kalau sudah duduk di sofa lupa berdiri, dia akan mempertahankan sistem kebijakannya, gitu kan? justru kalau kita dekat di sini kita jadi tahu tidak akan ada pelintiran di luar. Itu maksud saya. Enggak. Legitimasi KAS. Bukan. Legitimasi KAS sudah dijawab. Sudah terjawab. Dan pengakuan terhadap NKRI juga sudah agak terjawab meskipun ya yang saya Tak balik lagi aja. Mbak akan bertanya itu lagi setelah mendapat jawaban pengakuan dari NKRI terhadap keraton. Oke. Izin Sinuwun, izin saya nambahi. Kebetulan saya yang dari berita Merdeka Online yang semalam saya di WA. Ini beritanya. Iya. Dan ini kesempatan sekali saya mendengar ini, klarifikasi ini berkait dengan salah satu keberatan dari KAS bahwa ini bukan komunitas. Boleh dijelaskan supaya kami tidak simpang siur menulisnya. Ini sebuah, mohon maaf, sebuah ormas atau apa, dan di luar daripada NKRI atau apa, legalitasnya yang dipakai apa sih? Mohon jawabannya. Mau diulang lagi Mas. Tadi Masnya telat datang. Iya, Jadi nanti copy paste aja. Iya. Legitimasi KAS itu seperti apa? Sudah dijelaskan. Iya. Iya, udah. Copy paste nggak apa-apa. Halo. Oke. Kemudian apa tadi? Komunitas kerat. Kita mesti tahu dan sepakat makna atau esensi dari komunitas versi Mas dengan versi saya. Ya, makanya Yes. jangan sampai nanti kami nulis Yes. di komplain lagi. Iya. Kalau yang namanya keraton itu kan berarti bukan komunitas kalau menurut persepsi kita. Tapi kalau komunitas diartikan secara harfiah dari KYD atau Kamus Bahasa Indonesia, kumpulan sekelompok orang dan lain-lain, maka silahkan. Cuman keraton agung sama seperti keraton-keraton lainnya, bukan komunitas. Itu pertama, klarifikasinya. Kedua tentang aliran. Ada Mas, aliran air sendang. Jadi bukan aliran. Lah dulu 500 tahun sebelum kita santai, saya nggak bisa terlalu yang gimana. Dulu 500 tahun sebelumnya budaya dan sejarah dan tatanan loh hidup orang Jawa itu kita lakukan lagi. Mungkin kalau kita hidup 500 tahun lalu kita akan berpikir terhadap siapa manusia, welas asih tanpa mau terkotak-kotak. Kamu labelnya A, kamu labelnya B, kamu salah, kamu haram, kamu semua saudara-saudara kita itu salah. Dan program TV misteri, ya kan? Terus yang macam-macam itu suruh tutup, ditangkepin semuanya. Kalau kita tidak percaya ada alam lain, kalau kita tidak bisa menghargai itu, yowis, terserah. Kalau orang Jawa bisa. Bakar hiu nggak mesti, kalau enggak suruh tangkap yang bakar hiu, pabriknya suruh tutup, yang jual kembang suruh tutup. Kita bersyukur pada bumi. Saya mau tanya sama Mas dikasih air minum, ya, sama temannya karena haus, dehidrasi. Yang menghilangkan hausnya Mas siapa? Pernah berterima kasih pada air yang tidak bernyawa itu menurut Mas? Tidak pernah berpikir. Itu alam Mas. Kita memaafkan, kita berbuat salah pada orang, kita memaafkan orang. Kita nangis, pernah kita minta maaf pada diri sendiri.
Bagaimana kamu memanusiakan manusia kalau kamu tidak pernah bisa sendiri memanusiakan diri kamu? Kita tidak usah bicara perdamaian dunia. Damai nggak pernah, kita prosedural terus. Boleh nanti ditanya ke bapak-bapak yang mungkin dari Kanit Intel yang tadi Mas bilang, ya kan, dari Polsek. Kita nggak pernah menutup informasi. Dan kita tidak pernah menutup siapapun yang mau mandi di Sendang. Kalau dianggap musrik lagi itu Sendang semua, Pak Sendang Kapul ya, Pak Kapul tutup semua, Mas. Bedanya apa? Kenapa kita dipermasalahkan? Gitu loh. Oke? Gitu. Cukup Mas, nanti sambil kopi ya. Nah, ya. Suruh sumpuk Oke. Ini aslinya ini mungkin belum jadi karena memang schedule kita harus sesuai dengan menurut. Ya, ini satu lagi informasi seperti yang tadi Bapak sampaikan, World Peace Declaration, perdamaian dunia yang tadi disampaikan 2018 di Candi Borobudur. Dan maaf, bukan kita lah yang menentukan, dan mungkin boleh dijadikan isapan jempol atau informasi mainan, terserah, ya kan? Mau dipelitir tidak terserah, mau dikait-kaitkan tentu bebas. Kita tidak pernah membredel berita. Ketika kemarin 2019 deklarasi 202 negara tentang perdamaian dunia di Kroasia, monggo sesama wartawan kan tahu Indonesia tidak diundang dalam perdamaian dunia. Kenapa? Itu ditanyakan. Kenapa KAS yang dapat informasi? Itu seperti itu. Kalau bilang pengakuan dunia monggo silakan. Ayo mungkin nanti diatur sama protokol sama ini. Kita gini nggak? Kita nggak pernah membatasi, kita nggak pernah apa. Cuman nanti kapanpun boleh monggo. Kita sering hukum di sini. Apanya? Hukum bebas, Mas. Siapapun boleh. Oh, biasanya kita klinik gitu ya. Nggak ada klinik. Sebenarnya weton, Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, terserah. Malam. Biasanya dini hari. Darah saya merah. Matur nuwun sangat. Nggih. Polres Purworejo dan Polda Jawa Tengah Selasa petang mengamankan Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat dalam perjalanannya menuju keraton. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat. Hingga Selasa malam, keduanya masih menjalani pemeriksaan di Polres Purworejo. Sementara itu, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kodam 4 di Ponorogo akan melakukan pendalaman terhadap klaim Keraton Agung Sejagat. Direktorat Intelkam akan melakukan pengumpulan data sebagai klarifikasi ya, untuk mengetahui daripada profil daripada organisasi ini, latar belakangnya, kemudian legalitas pendiriannya, kemudian juga kita ingin mengetahui juga motif daripada pendiriannya. Tentunya negara kita adalah negara hukum, semua diatur. Ya, kita akan mempelajari dari berbagai aspek. Pertama dari aspek legalitas, kemudian yang kedua aspek daripada sosial, ya, penerimaan dari masyarakat, aspek kultural juga kita akan pelajari, juga aspek kesejarahan kita akan pelajari semua. Insya Allah hari ini kita akan baru mulai Pak pengumpulan data dan klarifikasi semua. Sebelumnya seseorang yang menyebut dirinya sebagai Maharaja Keraton Agung Sejagat dengan gelar Kanjeng Siniwun Rakai Mataram mengklaim sebagai raja di Purworejo, Jawa Tengah. Kerajaan yang disebut Keraton Agung Sejagat tersebut berpusat di Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Banyan, Purworejo. Tak ayal, pengakuan tersebut sempat membuat geger warga sekitar. Menurut Raja Kas tersebut,
kekuasaan tertinggi di dunia harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat. Jadi tepat 2018, maka perjanjian 500 tahun itu berakhir. Dan kami sebagai penerus dan pelanjut dari dinasti itu, dinasti Mataram, Sanjaya, dinasti Sailendra, dinasti Majapahit, kami menunaikan janji 500 tahun itu dengan maksud dan tujuan adalah untuk mendamaikan bumi. Jika nantinya penyelidikan polisi mendapati adanya tindakan pidana seperti penipuan, bahkan upaya membentuk pemerintahan sendiri atau makar, maka Polri akan menindak sesuai dengan hukum yang ada. Tim Liputan CNN Indonesia.